Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusan Agustin Marsanto dengan kawan saya Febri Sawasabila. Kami dari Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Sistem Informasi Akuntansi, ingin menyampaikan hasil riset kami yang berjudul Perancangan Sistem Analisa di Bengkel YNR di perumahan kami. Lanjut aja ke slide pertama. Check it out. Yang pertama, ada pendahuluan. Latar belakang, menurut Wikipedia, bengkel atau lokakarya adalah sebuah bangunan yang menyediakan ruang dan peralatan untuk melakukan konstruksi atau manufaktur dan atau memperbaiki benda. Sedangkan perbengkelan adalah pengetahuan dan keterampilan yang tentang peralatan dan metode untuk membuat, membentuk, mengubah bentuk, merakit, ataupun memperbaiki benda-benda menjadi bentuk yang baru atau kondisi yang lebih baik secara manfaat maupun estetika. Bengkel YNR adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa yang menjual berbagai jenis merek serta menyediakan jasa servis yang resmi bagi sepeda motor. Berdiri sejak tahun 2006, Bengkel YNR telah melakukan servis lebih dari ratusan kali servis karena paling sedikit melakukan servis pada 5 motor pelanggan. Hal itu dilakukan perusahaan selama 6 tahun sejak berdirinya perusahaan. Pada tahun 2007, perusahaan resmi mendapatkan surat izin usaha yaitu SIU yang hanya diperoleh bengkel-bengkel yang mengajukan surat izinnya. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dihadapi adalah bagaimana merancang sistem informasi yang terintegrasi dengan database pada bengkel YNR untuk proses penjualan spare part motor dan penerimaan kas, sehingga mengurangi kesalahan agar pengelolaan proses data lebih efisien. Yang ketiga, pembatasan masalah. Sistem yang akan dibuat mempunyai batasan beberapa masalah agar pembahasan maupun perancangan nantinya tidak terlalu melebar. Berikut adalah batasan masalahnya. Sistem hanya memberikan data yang tersedia. Sistem hanya menggunakan laporan sederhana meliputi penjualan dan penerimaan kas. Pembangunan sistem ini di bengkel YNR Cibarusah. Selanjutnya ada tujuan. Adapun tujuan pembuatan informasi ini adalah merancang dan menghasilkan sistem informasi untuk bengkel YNR yang terintegrasi di dalam database. Selanjutnya ada proses pembangunan sistem. 1. Analisa kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan analisa kebutuhan agar dalam perancangan dan pengimplementasian aplikasi ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh user nantinya. Secara umum, metode pelaksanaan aplikasi ini menggabungkan metode penelitian model waterfall. 2. Desain. Tahap selanjutnya adalah proses desain aplikasi. Nantinya akan dibentuk menjadi seperti apa. Desain yang dibuat berupa desain sistem dan sistem antarmuka. 3. Pemrograman. Proses setelah desain selesai yaitu coding, penulisan program pada desain yang telah dibuat sebelumnya. 4. Pengujian. Pada tahapan pengujian aplikasi akan diuji sesuai dengan data pada bengkel YNR dan proses uji coba diimplementasikan untuk digunakan oleh user. Yang selanjutnya ada metode pembangunan sistem. Metode yang digunakan untuk membangun sistem ini adalah dengan Object Oriented Programming atau OOP. Koleksi objek yang saling berinteraksi dan saling memberikan informasi dengan yang lainnya. Membangun sistem ini diawali dengan perencanaan, analisis perencanaan, dan implementasi. Selanjutnya ada manfaat sistem. Adapun manfaat dari pembuatan sistem ini adalah sebagai berikut. Proses pendataan penjualan spare part dan penerimaan kas di bengkel YNR lebih tersistem dan transparan, memberikan riwayat laporan transaksi, laporan penggajian karyawan yang terkomputerisasi pada pemilik bengkel YNR, memudahkan pemilik dan memantau perkembangan di bengkel YNR. Selanjutnya bab 2, landasan teori. Pengertian bengkel. Sistem manajemen yang baik diawali dengan pencatatan sederhana yang teratur, rapi, sistematis, dan aktual. Dari pencatatan sederhana tersebut kemudian dilakukan sejumlah analisis
yang hasilnya akan mempengaruhi ritme atau proses kerja dan unit yang lain. Sebuah bengkel melakukan berupa jumlah pelanggan per hari dan apa saja transaksi yang dilakukan. Catatan tersebut dapat membuktikan beberapa tinggi potensi pasar yang berhasil dikerjakan perharinya. Hal tersebut dapat dilihat dari pencatatan stok yang baik. Selanjutnya ada penjualan. Definisi penjualan menurut Mulyadi, penjualan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi-transaksi tersebut, dan penjualan dapat diartikan sebagai penghasilan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pembeli. Selanjutnya ada pengertian suku cadang. Pengertian suku cadang. Suku cadang atau spare part biasanya tidak selalu tersedia secara siap pada pasaran, melainkan sangat terbatas keberadaannya. Definisi suku cadang menurut Idrajit dan kawan-kawan dalam bukunya Manajemen Persediaan menyatakan bahwa suku cadang adalah suatu alat yang mendukung penggadaan barang untuk keperluan peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya ada metode pengembangan SDLC atau System Development Life Cycle. Menurut Pressman, nama lain dari model waterfall adalah model air terjun dan terkadang dinamakan siklus hidup klasik, di mana hal ini menyiratkan pendekatan yang sistematis dan berurutan pada pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak dimulai dari spesifikasi kebutuhan penggunaan dan berlanjut melalui tahapan. Model ini disebut waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelum dan berjalannya berurutan. Akan tetapi, Pressman 2015 memecah model ini meskipun secara garis besar sama dengan tahapan-tahapan model waterfall pada umumnya. Selanjutnya ada analisis desain dan perangkat lunak. Analisis sistem atau perangkat lunak dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan. Tahap analisis merupakan tahap yang kritis dan sangat penting karena kesalahan di tahap ini juga akan menyebabkan kesalahan di tahap selanjutnya. Konstruksi perangkat lunak pada tahap ini ialah melakukan konversi hasil desain ke sistem informasi yang lengkap melalui tahap coding atau pengkodean, termasuk bagaimana membuat basis data dan menyiapkan prosedur kasus pengujian, pengkodean, pengompilasian, memperbaiki dan membersihkan program, serta melakukan peminjaman pengujian. Desain implementasi yang digunakan, bahasa pemrograman yang digunakan, kualitas dari implementasi yang dilakukan, proses pengetesan dan integritas dalam proses implementasian dalam penelitian. Uji coba perangkat lunak. Uji coba perangkat lunak meliputi verifikasi yang dinamis dan tingkah laku sebuah perangkat lunak yang diwakili oleh beberapa contoh kasus uji coba. Kasus uji coba tersebut dilakukan dengan memberikan masukan kepada perangkat lunak agar muncul tingkah laku yang diharapkan, begitu pula sebaliknya. Untuk uji coba perangkat lunak, yang pertama kali diperhatikan adalah fundamental dari uji coba perangkat lunak tersebut. Di dalamnya dijelaskan mengenai terminologi dari uji coba yang terkait. Kunci masalah dari uji coba dan hubungan uji coba tersebut adalah aktivitas lainnya di dalam perangkat lunak tersebut. Kedua, tingkatan dari uji coba, di dalamnya dijelaskan tingkatan target dari uji coba, tujuan dari uji coba tersebut. Ketiga, teknik dari uji coba. Selanjutnya ada objek metode penelitian. Sejarah singkat perusahaan. Bengkel INR adalah salah satu perusahaan yang melakukan perbaikan sepeda motor agar dapat kembali berjalan dengan baik, sesuai dengan keinginan pemilik atau bentuk asli dari sepeda motor tersebut. Dalam usaha ini, sepeda motor yang diperbaiki dapat menggunakan spare part baru atau spare part yang ada dengan melakukan penyesuaian agar sepeda motor dapat berjalan dengan baik. Bengkel INR merupakan perusahaan jasa yang core bisnisnya adalah memperbaiki dan menjual spare part motor dengan radius lokasi 3 perumahan, yaitu Perumahan Mutiara Bekasi Jaya, Perumahan Puri Persada, dan Perumahan Bagasasi. Perumahan yang memulainya usahanya sejak 2013 ini beralokasi di Perumahan Mutiara Bekasi Jaya. Perusahaan ini didirikan dan dipimpin oleh Bapak Rudi Bekti. Selanjutnya ada 3 metode
penelitian. Yang pertama metode penelitian, yang kedua desain penelitian, dan yang ketiga jenis dan metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: observasi atau pengamatan langsung. Melakukan pengamatan langsung di lokasi untuk memperoleh data yang diperlukan. Observasi ke bengkel INR untuk mengamati kegiatan yang berhubungan penilaian. Penulisan melakukan observasi pada bagian penerimaan atau pemasukan kas dan penjualan spare part di bengkel INR. Observasi yang dilakukan penulis dari penelitian bengkel INR adalah sistem aplikasi yang akan dibangun untuk membantu dan bagian penjualan, servis, dan penerimaan kas. Yang kedua, wawancara dan interview. Pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penyusun melakukan wawancara dengan pemilik bengkel INR. Adapun hasil wawancara langsung yang telah dilakukan oleh peneliti adalah wawancara mengenai sistem informasi yang akan dirancang, perancangan, program, dan informasi gambaran umum mengenai sistem yang sedang berjalan. Selanjutnya ada sumber data sekunder. Sumber data sekunder menurut Sugio atau sumber yang tidak langsung diberikan data kepada pengumpulan data. Menggunakan data sekunder karena peneliti mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh pihak, yaitu informasi mengenai data-data terkait. Adapun data yang berasal dari sumber data sekunder diperoleh dari teknik dokumentasi dan media internet serta studi literatur. Yang pertama ada dokumentasi, yang kedua internet, dan yang ketiga studi literatur. Dan selanjutnya ada metode pendekatan dan pengembangan sistem. Metode pendekatan dan pengembangan sistem digunakan untuk memenuhi kebutuhan sistem karena sebelum memulai pembuatan kodingan, hendaknya merancang terlebih dahulu metode pemodelan seperti apa yang harus digunakan dan memprioritaskan ketepatan waktu selesai dan efektivitas untuk perancangan sebuah sistem. Yang pertama ada metode pendekatan sistem. Metode pendekatan sistem yang digunakan oleh penulis untuk merancang sebuah sistem informasi pelayanan seperti servis motor, penjualan, dan penerimaan kas adalah pendekatan sistem yang berorientasi objek. Pendekatan orientasi objek adalah satu teknik atau pendekatan dalam melihat permasalahan dan sistem. Dan yang kedua ada metode pengembangan sistem. Metode yang digunakan dalam pengembangan untuk membangun sistem informasi ini yaitu metode prototype, yaitu satu metode pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan. Prototype dapat digunakan untuk menyambung ketidaksepahaman pelanggan mengenai hal teknis dan memperjelas spesifikasi kebutuhan yang diinginkan pelanggan kepada pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya Febri Salva Sabila. Dalam prototipe antara lain yang pertama adalah adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kedua, pengembang dapat lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan atau keinginan yang diingini oleh pelanggan. Yang ketiga, pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem tersebut. Yang keempat, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Yang kelima, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Kelemahan dari prototipe tersebut yaitu yang pertama, pelanggan kadang tidak melihat atau tidak menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu lama. Yang kedua, pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang lebih sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut. Program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Yang ketiga, hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Dan selanjutnya, alat bantu analisis dan perancangan. Alat bantu analisis dan perancangan yang digunakan adalah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri
untuk mendenifikasikan rekrutmen, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman objek. UML muncul karena adanya kebutuhan pemodelan visual untuk menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan dokumentasi dari sistem perangkat lunak. UML merupakan visual untuk pemodelan bahasa berorientasi objek. Maka semua elemen dan diagram berbasiskan pada paradigma object orientation. Adapun metode desain yang ada pada langkah perancangan yang digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, use case diagram. Use case diagram merupakan pemodelan untuk sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak mengetahui fungsi-fungsi dari sistem tersebut. Ada dua hal utama pada use case, yaitu pendefinisian apa yang dibuat aktor dan use case. Yang kedua, skenario use case mendeskripsikan aktor-aktor yang melakukan prosedur dalam sistem, menjelaskan respon yang ditanggapi oleh sistem informasi tersebut terhadap prosedur yang dilakukan oleh aktor. Yang ketiga, activity diagram adalah untuk menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis tersebut. Yang perlu diperhatikan di sini bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem informasi, bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dilakukan oleh sistem. Selanjutnya, yang keempat, sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek atau message yang dikirimkan dan diterima antar objek. Oleh karena itu, untuk menggambarkan diagram sequence maka harus diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case beserta metode yang dimiliki oleh kelas yang instansiasi menjadi objek itu. Yang kelima, collaboration diagram. Collaboration diagram adalah bentuk lain dari sequence diagram, di mana sequence diagram diorganisir oleh waktu, sedangkan collaboration diagram diorganisir oleh tempat atau space. Yang keenam, kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Atribut merupakan variabel-variabel yang dimiliki oleh kelas tersebut, sedangkan operasi atau metode adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas tersebut. Yang ketujuh, komponen diagram. Komponen diagram adalah diagram yang menunjukkan metode secara fisik komponen perangkat lunak dalam sistem dan hubungan antara mereka. Yang kedelapan yaitu deployment diagram. Deployment diagram merupakan suatu tampilan atau pandangan kinerja dari sebuah sistem yang baru dengan perancangan data yang diambil dari beberapa objek. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil riset kami yang telah dilakukan, maka dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut. Bengkel adalah sebuah bangunan yang menyediakan ruang dan peralatan untuk melakukan konstruksi atau manufaktur dan atau memperbaiki benda. Bengkel adalah alat untuk mengatur efektivitas dan efisien bengkel. Terdapat dua penyebab besar terjadinya kecelakaan kerja, yaitu perilaku yang tidak aman dan kondisi lingkungan yang tidak aman. Saran dari penulis untuk bengkel INR tersebut adalah agar informasi ini lebih optimal dan berjalan sesuai dengan harapan, maka penulis memberikan beberapa saran yang ditujukan sebagai salah satu bahan pengembangan sistem ini.
Yang pertama, supaya efektif, kami menyarankan bengkel INR dalam kegiatan penjualan dan pembelian dilakukan secara terkomputerisasi. Dan yang terakhir, penambahan penjadwalan atau absensi karyawan juga bisa ditambahkan untuk meminimalkan jika karyawan tidak masuk. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.